Pak Harto bilang ya kan bahwa oke, kita boleh bikin Formula One, tapi saya nggak mau kita cuma jadi kacungnya bule-bule itu bikin event, and then kita selesai kita cuma nyapuin kotorannya dia lah. Gitu. Kita tuh dulu pernah memiliki satu brand sport car yang punyanya orang Indonesia, Lamborghini. Lamborghini, yeah. Hey Speeders, welcome to another episode of Speeder Talks, where we talk about business, cars, and everything else in between. Before we begin, special thanks to Region Residences again for hosting in this beautiful apartment, and also to Oasis Waters as well. As you may already know, this is a very familiar, iconic face of Indonesia. We have Mas Ananda Mikola today here as our guest. Thank you, Mas, for coming. Thank you. Thank you udah diundang. Yeah, no, thank you for being here. It's an honor sih, Mas. Kita udah sering dengar namanya, tapi now we can hear the story directly from the source. So appreciate your time, Mas. Udah datang ke sini. So before we begin, biasanya kita ngomongin mobil, but maybe you can tell a little bit what lagi sibuk apa nih, Mas, sekarang? Ya, jadi sekarang aku udah nggak balap lagi ya. Jadi sekarang sibuk di organisasi Ikatan Motor Indonesia. Saya sebagai wakil ketua umum untuk membidangi roda 4, which is itu ada 12 jenis kategori balapan mobil yang di bawah saya. Ya cukup melelahkan, tapi kan memang mobil ini, balap mobil khususnya passion saya, jadi ya suka nggak suka saya nikmatin. Gitu. Dan target saya gimana Indonesia bisa melahirkan pembalap-pembalap yang bisa meneruskan saya, Rio, dan Sean tentunya. Sean, ya. Itu 3 nama yang udah terkenal banget lah di dunia balap, and we're so proud to have you guys to represent Indonesia, Mas. Di IMI udah berapa lama, Mas? Di IMI ini udah tahun keempat ya. Udah keempat, oke. Ya, tahun keempat, dan di 1 tahun itu kita punya 56 event kejuaraan nasional. Wow. Dari 11 jenis cabang olahraga. Jadi seperti balap mobil, terus rally, speed off-road, go-kart, slalom, adventure off-road, terus ya ada 11 jenis olahraga roda 4 di event nasional. Di event nasional. Dan internasional. Dan internasional juga ya. Dan selama ini ada perubahan nggak dalam 4 tahun terakhir ini? Makin banyak event-eventnya? Jadi di bawah kepemimpinan Pak Bamsud ya, mungkin di bagian daripada sejarah Indonesia kita menghadirkan Formula E, Formula E. 2 tahun berturut-turut. Terus kita juga di luar roda 4 kita menghadirkan MotoGP dan World Superbike, ada MXGP, dan mudah-mudahan di tahun 2025 kita bisa, 2026 kita bisa menghadirkan WRC. Wow. Gitu. Dan itu harapannya, dan moga-moga ya di dalam waktu dekat juga Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk Formula One ya. Yes. Itu sih harapan. That is the goal ya. Semuanya mau ke situ. Tapi benar-benar saya sempat ikut hadir juga di Formula E Grand Prix dan juga MotoGP udah bertahun-tahun akhirnya bisa datang lihat waktu di Formula E. Formula E datang di sini. Which year? Last year? Or last year. Okay, Last year sempat lihat. Sebelumnya di Hong Kong a few years ago juga. Completely different experience, soalnya nggak ada suara mesinnya ya. Itu yang mungkin yang petrol heads kangen dibanding dengan F1. Tapi MotoGP juga sempat kemarin ke Mandalika juga. I mean, it's very well executed. So I think thanks to IMI juga for the support, Indonesia bisa melihat a lot of motorsport events berjamuran lah kiri kanan. Dan entusiasmenya juga dari masyarakat udah mulai berubah ya, Mas ya. Kalau kita lihat makin banyak yang interested into motorsports dan juga dunia otomotif dan motorsports lebih ke situ. Gimana, Mas? Berubah nggak kira-kira? Iya, jadi setiap event itu kita punya message, punya pesan yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin saya lebih bicara mengenai Formula E dulu ya. Memang kalau Formula E compare to Formula One ya sebetulnya nggak apple to apple ya kan. Kalau Mas mungkin tanya saya, walaupun saya sebagai ketua panitia Formula E, tapi mungkin saya lebih suka Formula One karena ada suaranya. Tetapi pesan yang disampaikan ke Formula E bahwa adalah masa depan itu ini loh gitu loh, bahwa
nanti akan ada perubahan dari fosil menuju ke elektrik, ya Yeah. kan. Yeah. Dan Formula E itu lebih ke campaign. Karena hampir di setiap negara yang menjadi tuan member daripada G20 itu menghadirkan balapan Formula E. Jadi waktu 3 tahun lalu saya ke Italia, sirkuit Formula E itu di depan istilahnya tempat di mana pertemuan kepala negara waktu G20. Oh, I see. Nah, jadi di sana waktu itu 3 tahun lalu itu renewable energy, go green, etc. itu menjadi pembahasan di mana negara-negara G20 ini membahas masalah renewable energy gitu. Jadi campaign-nya melalui Formula E gitu. Jadi kalau ditanya kenapa sekarang banyak fabrikan-fabrikan yang mensupport Formula E karena memang masa depan itu ya itu gitu loh. Suka nggak suka ya that is motorsport gitu loh. Karena dengan Formula One juga sekarang kan udah mesinnya juga cuma 1.600 ya kan, hampir 50% tenaga engine-nya dari elektrik gitu. Dan juga mungkin yang saya dengar di 2026 atau 2027 juga ada perubahan daripada fuel-nya dengan biofuel dan lain-lain. Oh, biofuel. Okay. Jadi memang setiap balapan itu punya pesan yang berbeda-beda gitu. Kita nggak bisa ngelihat kalau ditanya seruan mana ya mungkin punya pandangan yang berbeda-beda sama seperti kayak MotoGP gitu. Kalau buat saya balap mobil tapi saya suka balap motor karena buat saya motor lebih close lah balapannya. Benar. Dramanya tapi masih sama. Drama Formula One dia punya history, maksudnya punya sejarah yang besar lah gitu. Sampai kapan itu harus dipertahankan. Dan sekarang Formula One itu lebih terbuka untuk penonton. Kalau dulu kan waktu dulu owner Bernie Ecclestone kan sangat eksklusif gitu loh. Bener. Mau dekat aja susah gitu loh. Kalau sekarang dengan adanya di Netflix ya kan, jadi orang tahu bahwa sebetulnya balapan itu bukan hanya nyetir loh, cuman ada dramanya between pembalap, apalagi sesama tim ya kan, gimana dia mesti ngedevelop mobil itu. Dan sebetulnya yang nomor satu yang harus dikalahin itu adalah teammate-nya dia, gitu loh. Karena teammate-nya kan dengan mobil yang sama, gitu loh. Jadi saya rasa sekarang motorsport itu apalagi dengan adanya F1 di Netflix ya kan udah lebih terbuka untuk masyarakat umum gitu loh. Kalau dulu kan hanya sebagian eksklusif, ya, the select few. Ya, select few yang tahu tentang Formula One. Benar. Is it possible bahwa F1 akan di Indonesia, Mas? And what are some of the challenges? Tantangannya tuh apa sih? Tantangannya adalah Singapura, karena Singapura dia sign kontrak dengan Formula One dan setahu saya di dalam kontraknya itu tidak boleh ada negara lain dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan yang menjadi tuan rumah di Southeast Asia. Makanya kan Malaysia sekarang out, terus mungkin Vietnam juga nggak ada gitu kan. Nah, kenapa Singapura bisa menekan F1 untuk begitu? Karena sekarang Singapura itu balapannya dengan event F1 udah untung. Karena sekarang event F1 di Singapura itu udah lebih dari 10 tahun ya. Jadi investasi dia untuk bikin lampu dan lain-lain itu udah balik modal. Jadi dia untuk hosting fee-nya bisa bayar ke F1 dengan harga tinggi dan bisa neken Formula One untuk oke, gue mau ada balap F1 di Singapura tapi dengan catatan negara lain nggak boleh. Yang di dalam ini ya, dalam radius yang dekat. Yes. Kayaknya itu strategi sama untuk any event. Taylor Swift juga masalah konsernya juga digituin terakhir kayak nggak boleh yang lain. So it's a common theme kayak Singapura. Tapi saya yakin sih karena kan kita negara besar, kita punya 250 juta penduduk dan saya rasa Formula One butuh Indonesia. Sama seperti MotoGP. Suka nggak suka dia butuh Indonesia karena all the big manufacturer di Honda, Yamaha, Suzuki adanya di Indonesia. Penjualan terbesar motor di Indonesia. Bos. Ya kan? Jadi butuh penduduk kita sebagai untuk ngangkat value-nya dia. Benar. Sorry nih agak panjang ngomong. Nggak apa-apa. No, open aja Mas. I love to hear your stories. Jadi it's kapan lagi ada opportunity untuk ngobrol dengan Mas Nanda. Nah, obviously akhir-akhir ini juga ada banyak fokus ke Mandalika yang setelah udah launching MotoGP is hosted there. Awal-awalnya memang untuk MotoGP tapi sekarang
motorsports enthusiast dari Jakarta juga udah mulai kirim-kirim mobil ke sana. Porsche Sprint Challenge juga udah berjalan di situ. Mas Nanda kalau nggak salah juga involved di Porsche Sprint Challenge. Gimana tuh Mas so far dari Mandalika? And how was the experience with Porsche Sprint Challenge? Oke. Kenapa kita buat di Mandalika? Karena Mandalika adalah kawasan ekonomi khusus. Jadi di situ ada aturan yang mana membolehkan memasukkan kendaraan dari luar, tapi harus dipergunakan untuk balapan tanpa harus membayar pajak. Nah, buat saya, harapan saya dengan pemerintah yang baru ini, semoga akan ada sirkuit-sirkuit lain seperti Mandalika, tapi di Pulau Jawa. Ya kan, karena kebanyakan bengkel-bengkel mobil balap atau bengkel-bengkel motor itu kan udah ada di Pulau Jawa, Mas. Ya kan, saya rasa kalau untuk ke Mandalika cost-nya agak terlalu mahal ya gitu karena melewati beberapa pulau. Jadi ya kalau ditanya Mandalika, saya rasa Mandalika untuk saat ini adalah sirkuit yang terbaik. Ada positifnya, ada negatifnya. Saya bicara jujur di sini. Negatifnya kejauhan. Ya kan, untuk bengkel-bengkel yang ada di Jakarta, cost-nya untuk balapan di Sentul dan balapan di Mandalika tuh let's say di Sentul cuma keluar 10 juta, di Mandalika harus keluar 40 juta. Betul. Gitu. Jadi ada positif, ada negatif. Jadi harapan saya ke depannya semoga Sentul bisa diperbaiki dalam waktu dekat dan bisa menjadi kawasan ekonomi khusus. Gitu. Karena kita melihat tetap masyarakat terbesar itu, penonton itu adanya di Pulau Jawa. Betul. Ya. Gitu, dan apalagi buat sponsor, buat sponsor khususnya, dia masih tetap lebih senang event itu ada di Pulau Jawa. And what's the possibility untuk Sentul untuk bisa revive itself untuk menjadi challenger dengan Mandalika nih Mas? Iya, jadi gini, susahnya di Indonesia itu Sentul ini suka nggak suka pemiliknya tuh swasta. Itu kan ayah saya dan ayahnya dan Om Tommy lah ya. Jadi untuk kita mendapat support dari government itu nggak segampang itu gitu loh. Karena kan untuk government kasih support ke swasta nggak semudah seperti government memberi support kepada miliknya sendiri gitu loh. Karena kalau ada aturannya lah itu nggak segampang itu. Jadi memang harus ada dukungan khusus dari pemerintah untuk bisa menggugah perusahaan-perusahaan swasta untuk bisa datang ke Sentul. Karena memang Sentul itu didesain, Sentul itu kan dibangun tahun 89 gitu. Udah 25 tahun umurnya. Dan pada saat selesai dibangun itu memang kita Sentul itu grade-nya grade A untuk Formula One. Dan kita pernah bikin juga MotoGP di Sentul. Cuman dengan perkembangan teknologi dan juga sekarang umurnya 25 tahun ya udah tua banget gitu, udah old school. Jadi memang harus ada perubahan dan juga harus disupport oleh pemerintah dengan menggugah perusahaan-perusahaan swasta untuk ada perbaikan gitu. Karena saya rasa untuk mendatangkan 50.000 orang atau 100.000 orang ke Sentul nggak susah. Orang itu di tengah-tengah kota, kok dekat ke Jakarta, dekat ke mana, ke Bogor. Benar. Gitu ya. Cuman ya sekarang ya kita pelan-pelan karena Sentul ini kan balik lagi milik swasta ya. Jadi kadang-kadang saya juga aduh ini kok sirkuit udah tua banget, tapi suka nggak suka there's the only one circuit yang kita punya setelah Mandalika gitu. Betul. Kita punya Mandalika, tapi ya Mandalika jauh dari mana-mana gitu. Tapi biar gimana pun ya terus Mandalika kita support lah. Sentul tetap the OG lah Mas, kalau kita the original gangster of tracks. Ya masalahnya Sentul itu satu sih aspalnya ya. Jadi aspalnya. Jadi Sentul itu keberadaan sirkuitnya itu kan berdekatan sama sungai. Jadi air dari sungai itu resapannya itu suka naik ke atas. Jadi dan di Bogor itu kan hampir tiap hari hujan kalau sore. Jadi kita ngaspal sekarang 4 tahun kemudian udah rusak lagi. Ngaspal sekarang 3 tahun lagi udah rusak lagi gitu. Jadi memang harus ada treatment khusus lah untuk dibongkar semuanya, di konkrit ulang, bawahnya harus disemen, baru diaspal lagi. Tapi saya yakin sih dengan pemerintah yang baru ini, insya Allah Sentul bisa. Mudah-mudahan kita siap support Mas di Speedgrid, pokoknya event-event balik ke Sentul lagi. Biar deket nontonnya. Iya, biar deket nontonnya. Thank you Mas sudah cerita dikit soal ini, soal Mandalika.
Porsche Sprint Challenge Oh ya, waktu Porsche kemarin Sprint Challenge. gimana tuh Mas? How was it? Saya Oke, nggak sempat Porsche hadir, cuman Sprint- dari tim kita sempat hadir. Sorry, I think it yeah. was a good event Porsche ya. Sprint Challenge saya rasa adalah balapan yang menjadi bagian sejarah daripada balap Indonesia karena selama ini jadi ceritanya ini gini loh. Dulu tuh aku ngundang sahabat saya namanya Matias Lauda, anaknya Niki Lauda. Oke. Nonton balap di BSD. Dulu di BSD tuh pernah kita 2017 pernah bikin ada balapan mobil isom di Oh iya, ingat tuh. di jalan raya lah. Iya. Pas dia datang, dia bilang ini balap mobil kok ini balap mobil retro. Dia bilang enggak, saya bilang ini balapan mobil yang main championship-nya. Oke. Kalau yang ikut mobil tahun 2005, 2007. Oke. Jadi kenapa kok kayak Indonesia kok balapannya kayak mundur ke belakang gitu. Jadi waktu itu tuh saya kayak punya ambisi, wah one day Indonesia harus punya lah balapan mobil yang mobilnya at least tahun 2023 atau 2022 gitu. Terus saya bersama teman saya si Bagus, kebetulan saya ajak dia juga di IMI, gimana untuk memikirkan kita bisa membuat balapan yang proper lah gitu. Terus kita komunikasi dengan Porsche dan alhamdulillah Porsche memberi kepercayaan kepada kita untuk menghadirkan Porsche Sprint Challenge ini. Gitu. Memang sesuatu yang nggak mudah karena kan memang budaya Indonesia tuh udah terbiasa dengan balapan mobil touring yang cc-nya kecil. Gitu. Jadi buat dia pada saat buat pembalapnya khususnya dengan mobil yang cc-nya besar dan juga dengan ban slick. Jadi kebiasaan untuk nyetirnya itu memang harus beradaptasi lagi gitu ya. Jadi ya tapi banyak sih ada juga dari beberapa orang yang suka dengan mobilnya dan dia ikut balap karena memang suka dengan mobil Porsche. Iya benar, karena dari brand name-nya udah jadi kuat memang, ya. Jadi yang professional driver mungkin cuma 30%, yang 70% lebih ke gentleman driver, tapi ya pelan-pelan bisa seperti profesional. Iya. Nice, itu congrats Mas, itu salah satu yang awal pertama yang bisa dijalanin di Mandalika seriesnya outside of MotoGP, Porsche Sprint Challenge, dan ngedenger ada kan lebih banyaknya lagi nih Mas ke Mandalika. Harapannya sih bisa dibawa ke Sentul ya one day gitu. Ayo Mas, harus bisa Mas. Kita lebih gampang hadirnya Mas ini. Memang Mandalika tuh kan sirkuit yang bisa dibilang sangat aman lah gitu karena run off areanya tuh jauh banget gitu. Jadi saya sih pengen sih bawa mobil itu ke Sentul atau ke Ancol karena kita kan di Ancol juga udah ada sirkuit Formula E yang grade-nya tuh grade 2 FIA. Cuman memang dari standar pembalapnya harus ini dulu pelan-pelan naik dulu, jangan sampai kita bawa ke Ancol dan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti crash atau dan lain-lain. Iya. Tapi udah 2 rounds kalau nggak salah ya Porsche Sprint Challenge itu udah kelar untuk 2023. Ntar 2024 akan mulai bulan Juni mungkin ya. Oh Juni, oke. Yang Januari kemarin itu? Nggak, Januari itu bagian daripada seri 2023. Oh I see. Belum mulai yang 2024 ya? Belum, karena 2023 itu mobilnya sampainya agak telat. Jadi baru dimulainya tuh Desember dan Januari. Moga-moga sih tahun ini lebih banyak mobil di gridnya lah. Gitu. Harapannya sih bisa 15 mobil. Wow, oke. Dan for anyone yang interested untuk join Porsche Sprint Challenge, basically ada package-nya kan, mesti beli mobil di harga berapa? Ya, beli mobil. Jadi gini, banyak juga orang yang membandingkan antara itu kan sebetulnya Porsche GT3. 992 GT3. 992 GT3. Gitu. Jadi banyak juga, gue daripada beli mobil 992 yang di jalan raya, udah bayar bea-nya 100%, harganya berapa ya? Mungkin 14 atau 15 miliar gitu ya. Terus dia juga mau pakai di jalan jarang, jadi lebih baik dia beli yang mobil balapnya, karena harga mobil balap itu cuma 4,6. 4,6. Terus kalau emang dia mau ngebut, jadi ikut balapan itu gitu loh. Dan itu hanya di Mandalika apa bisa ke kota-kota lain atau negara lain itu? Once you own the car bisa di-ship ke yang lain? Bisa di-ship ke tempat lain. I see. Tapi memang dia menandatangani perjanjian dengan kita, dia harus ikut balapan.
gitu. Karena kita juga punya deal sama Porsche, gridnya itu harus full, harus ada 10 mobil. Harus ada 10 gitu. mobil. Jadi yang beli itu harus ikut balap. Oke. Nah selain itu dibuka juga untuk tourism dan yang lain nggak? Oke, let's say saya mau coba GT3 992 for one day racing gitu di Mandalika. Bisa. Itu bisa. Ada beberapa tim juga yang punya mobil itu juga menyewakan mobilnya untuk track day, bahasanya track day. Iya. Soalnya Bali juga nggak jauh dari situ, mungkin will be an interesting market juga. Interesting. Nah ini yang menarik nih Mas, kita move on topik berikutnya yang tadi kita sempat ngobrol sedikit. So Mas Nanda kan memang background-nya as a racing driver. Nah ada banyak misconception bahwa racing drivers itu orang-orangnya pasti suka mobil. And our last guest, Sean, highlighted bahwa that's not the case. Iya. So, yang saya pahami dari conversation dan pembicaraan dengan Sean adalah we're interested in the art of driving. And how to become faster. Not really dalam mediumnya bahwa it's the car itself. Kayak, ini kenceng dan segala macam. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dari viewpoint-nya Mas Nanda itu kayak gimana? Jadi gini, pemberi contohnya aja ya. Jadi di rata-rata kan teman-teman Sean, mungkin kita beda era ya, tapi apa di dunianya Sean itu, di dunianya Rio itu mungkin sama dengan dunianya saya. Cuman ibaratnya kalau saya mungkin lulusan tahun 2000-an, Sean mungkin lulusan tahun sekarang gitu ya. Tapi rata-rata makanya kita bilang dulu nih profesinya sebagai apa. Setahu saya, yang namanya pembalap, yang di dalam sirkuit, which is di aspal gitu ya. Nah balik lagi ke level berikutnya. Rio, Sean, terus mungkin ada saya. Kita ngomongin formula gitu ya. Nah rata-rata pembalap formula di Eropa itu nggak begitu tertarik dengan urusan permobilan lah. Dunia permobilan. Ngomongin mungkin tiba-tiba ngebahas engine, ngebahas shockbreaker, ngebahas yang kita suka itu adalah yang tadi Sean bilang, artnya tentang driving, how to find the limit, how to gimana caranya ngedevelop mobil ini untuk menjadi kenceng. Jadi ada sedikit bukan sedikit sih ya. Jadi let's say misalnya mau ngebahas mobil, oke? Lo ngebahas mobil, sebelum ngebahas mobil, engineer lihat nih. Lo mau ngebahas mobil lari 300 km, tapi berat lo 90 kilo gitu. Maaf bukan ngomongin fisik ya gitu loh. Lo gimana mau ngomongin sampai di limit, tapi fisik lo juga nggak bisa on the limit gitu loh. Jadi semuanya itu khususnya di formula, ini dunia yang berbeda. Ini balapan yang sangat, lihat di Netflix ya kan. Ini udah beratnya nggak boleh lebih dari 70 kilo. Setahu saya sekarang 70 atau 75 gitu ya. Harus benar-benar fit gitu kan. Dia harus berkomunikasi dengan engineer, ada berapa puluh engineer di situ. Engineer yang ngurusin ban, ngurusin shockbreaker, ngurusin mesin, ngurusin aero gitu. Jadi setelah balapan, kita udah nggak ada waktu lagi nih ngomongin mobil, apalagi mobil jalanan, apalagi mobil modifikasi gitu. Dan udah waktunya pun udah habis dengan pekerjaan itu gitu. Jadi ini pekerjaan yang nggak bisa disamakan dengan seorang yang ngaku-ngaku pembalap di Indonesia gitu. Ya sorry ya, karena apa yang Sean kerjakan itu ya apa yang kita lihat dia di Netflix, apa yang Rio kerjakan itu ya apa yang kita lihat di Netflix sebagai malah formula gitu. Jadi ya balik lagi mungkin nggak ada hubungannya sebetulnya dengan, kan banyak gitu orang nanya, gue mau nanya dong mau modifikasi mobil, mau ganti pelek, mau ganti mesin, terus mau ngomongin soal balapan atau bukan ngomongin balapan, lebih ngomongin mobil lah. Kita sebetulnya nggak gitu paham soal itu. Jadi paham sih. Dalam arti paham sih maksudnya. Jadi untuk menjadi pembalap Formula One harus butuh dedikasi yang tinggi, gitu. Jadi kadang-kadang
kita suka dibilang, oh kok sombong nggak? Bukannya sombong, emang kita karena perbedaan sombong sama percaya diri itu tipis banget, Mas. Dan Bener. kita nih digembleng, kita harus punya percaya diri yang tinggi. Pasti. Gitu loh. It's a career, beda lah. Dari Yeah. yang mungkin satu orang ngomongin ini hobi, ya kan, oh ya mau diapain yang seru gitu, kayak Sunday morning terus beda, dan segala beda. macam. Sama this is a career path, Yes, saya ada yes. goal, Yeah. I'm an athlete, ya kan, seorang atlet lah, Yes, yes. pembalap itu you have to think about your body Yes, and everything else. Tapi mungkin nggak tutup kemungkinan bahwa there is an appreciation, kayak semuanya kalau kita ngomongin ini art, appreciation kepada paintnya sendiri yang dipakai untuk ngelukis ya Mas ya. Dan menurut Mas itu what sort of paint atau mobil apa yang ideal yang menurut Mas Nanda udah sempat dicoba kayak this is actually I appreciate this car. Ini modelnya oke banget. Itu yang Mas Nanda pernah nyetir apa tuh Mas? Mobil balap atau mobil? Mobil passenger car. Wah, hal yang sulit. Nggak usah satu, maybe a Hal yang couple kalau sulit. kayak wah ini oke banget. I mean any form ya, nggak usah gini, performance. Oke, saya punya pengalaman gini, waktu dulu tahun 97 kenapa saya balap di Itali. Jadi dulu tuh Indonesia nih, kita tuh dulu pernah memiliki satu brand sport car yang punyanya orang Indonesia, Lamborghini. Lamborghini ya. That's why pada tahun 97 itu aku balap di Itali. Jadi pada saat itu tuh saya kebetulan kayak presiden Lamborghini-nya pada saat itu om saya sendiri. Terus saya datang ke pabrik Lamborghini, terus kita cobain Lamborghini Diablo. Oke. Ya kan? Terus ya ini pengalaman yang ini lah. Jadi Iya. pengalaman yang saya sampai sekarang tuh nggak pernah lupa. Gila tuh sebetulnya kalau Indonesia nggak mengalami krisis moneter, ya kan pada tahun 98 kita tuh udah punya mobil nasional yang berlabel Lamborghini. Iya. Dan kiblat kita waktu itu tuh Audi karena kita mau take over Audi. Jadi kalau dibalik lagi ditanya mobil apa yang berkesan buat saya, ya waktu itu kita pernah nyobain mobil Lamborghini Diablo. Lamborghini Diablo. Wow. Karena kebetulan saya nggak gitu suka nyetir, Mas. Oh, oke. Gitu. Saya suka balap, tapi kayak nyetir di jalanan gitu nggak terlalu suka. Kalau ditanya suka mobil apa, saya suka mobilnya Jeep. Jeep, oke. Interesting. Which Jeep, Mas? Kalau mamanya as a passenger ya, ini bukan yang nyetir sendiri. Ya saya suka mobil Jeep buatan Inggris gitu ya, mobil Jeep Oke. Range Rover. Range Rover. Kenapa? Ya, tadi kan. Karena apa? Karena saya suka dengan kenyamanan. Ya. Gitu. Ya. Walaupun maintenance-nya beda cerita ya soalnya. Walaupun itu beda cerita. Kenyamanan di dalam mobilnya emang enak. Kenyamanan dong. Dan heritage-nya ada ya Mas ya. Soalnya Iya. Royal Family pakai Range Rover dan mestinya so interesting choice. Saya nggak gitu suka sport car. Mobil yang saya nggak suka sport car. Karena buat saya Interesting, sempit oke. gitu loh. Karena gini, kita di kerjaan kita, mobil kita udah sempit. Terus di jalan raya, naik mobil yang sempit lagi gitu loh. Maunya enjoy ya. Jadi mendingan mobil Jeep atau mendingan kayak mobil Alphard sekalian gitu Iya, kan, iya, yang luas gitu loh. Iya, Karena ya udah masa kerjaan dengan hari-hari naik mobil yang keras juga gitu kan, capek. Iya. Apalagi nyetir di Jakarta capek ya. Secara mental juga capek, juga fisiknya juga capek. Jadi gitu sih. Tapi kalau dari comfort as a passenger car, ada banyak yang udah, there is a move kan towards EVs yang lebih nggak kedengeran mesinnya. Bisa di-argue bahwa lebih comfortable lah Mas. Ya. Menurut Mas Anda gimana? Kayak you enjoy this shift ke Nah electric itu vehicles? dia tuh, itu menarik. Jadi dulu saya ngelihat, aduh apa sih ini electric car gitu loh. Nggak ada suaranya, terus nggak ada engine brake atau apa. Tapi akhirnya mungkin karena bertambahnya umur, pas naik electric car, enak juga ya nggak ada suaranya. Cuman memang suka pusing di mobil karena dia apa tuh maksudnya? Direct kan? Iya. Kayak kalau di jalan tuh kan kayak ada sentakannya, terus kalau ngerem juga nggak smooth gitu. Iya. Tapi dari kenyamanan Memang beda ya saya suka dengan elektrik. dengan EV ya. EV. Iya. Malah hari-hari sih pakai itu sih, pakai elektrik. Oh, pakai sehari-hari pakai itu. Ganjil genap apalagi udah lewat Iya, ya gampang ya. Jadi buat aku nomor satu kenyamanan. Kenyamanan. Oke. Jadi memang nggak pernah suka dengan modifikasi. Iya. Right off dari factory-nya aja udah cari yang udah paling nyaman ya. Iya. Jadi punya pemikiran gini, dulu kan tapi nggak apa-apa kan ngomong di sini kan. Iya. Jadi setiap
pabrikan itu kan udah mikirin ya masalah apa ya, masalah profil dari bannya, Iya. tinggi suspensinya. Benar. Terus tiba-tiba kita potong lah pernya, kita ini kan ya. Suka ditanya emang waktu itu nggak. Tapi memang mungkin dulu waktu aku umur 17 tahun sempet naik mobil Starlet nggak pakai per. Gila pernya copot gitu kan. Tapi sekarang kayaknya udah nggak mungkin lagi deh kayak gitu. Iya. Soalnya spring rate-nya langsung beda ya, kalau dicopot tuh langsung kayak bouncing. Iya benar. Waktu itu sempat ada di toko velg, abis itu dia bilang, oh mau ganti spring atau apa gitu kan, ada customer dia bilang. Ya lucunya ya kalau di belakang ini orang di pabrik tuh udah research bertahun-tahun how to make the perfect research and spec. develop, Terus ya. kita kayak, oh ya kita ganti aja pokoknya yang penting kayak fitmentnya kelihatannya keren dan segala macem. Oke, Ivy pakai apa Mas Nanda sehari-hari? Pakai Hyundai. Oh oke. How do you like it? Suka banget. Suka banget ya. Interior kan jadi luas banget, nggak ada transmisi dan segala macam ya di depannya. Dan I think strategis juga mereka ngebuka pabrik di sini, so. Iya, mungkin untuk kedepannya mungkin akan ada pabrikan-pabrikan merek lain ya di Indonesia. Gitu. Betul. Dan udah mulai banyak yang masuk baru dari IMS. Wah gila sih Mas. Aku kalau bilang mobilnya itu nyaman, saya bilang nyaman. Nyaman. Kalau nggak nyaman, aku bilang nggak nyaman. Iya. Tapi memang ya surprising sih. Tapi kan memang semakin tahun pasti mobilnya akan semakin baik dengan teknologi baterainya kan gitu. Tapi dengan kenyamanannya sih nyaman banget karena bannya kan juga ban khusus ya kan kalau nggak salah. Benar. Iya. Ya ini kayak varian pertamanya lah. Kita kan biasanya langsung belinya yang kedua atau ketiga. Yang pertama banyak testingnya. Oke. Kalau semuanya ada mobil yang itu kan tadi mobil yang paling berkesan. Yang pernah dicoba, yang mustinya enak tapi ternyata kayak kok kurang enak ya, atau kayak underwhelming lah kalau bahasa Inggrisnya. Ada nggak yang kepikir? Apa tuh Mas mobilnya? Sebut merek. It's okay ya, unless ada agreement, gitu di sini open aja sih. Mobil yang tadi yang saya sebut, yang Lambo ya memang mungkin agak sedikit keras ya kan. Kayak Ferrari keras. Buat saya kalau suruh milih sport car, mobil sport car yang aku suka Porsche sih. Porsche ya. Porsche ya selera ya, tapi buat saya kalau saya punya uang, saya beli mobil sport car Porsche. Why? Kenapa Mas? Kalau boleh tahu. Desainnya. Ya, timeless desainnya tuh abadi ya kan. Terus nggak terlalu flashy gitu kan kalau dipakai, nggak terlalu berisik. Ya kan beda-beda ya, terus warnanya juga bisa kita pilih dengan warna yang nggak harus merah atau kuning gitu kan. Gitu sih. Model yang mana Mas? GT3? GT3 RS, GT3 Touring? GT3 Touring saya suka banget sih Mas, by the way. All 911 saya suka. Oke. Terus yang klasik juga suka. Klasik ya? Ya model mana? Kalau boleh tahu. 964, waktu terakhir kita ada guest yang... Ya 94 oke, keren. Ya kan? 911, all 911. 911. Manual or PDK Mas? Manual ya, kalau yang klasik manual. Klasik manual. Tapi suka sih Porsche. Ya? Modelnya tuh kayak antara 20-30 tahun lalu sama sekarang tuh masih kelihatan oke gitu. Iya. Ada berapa model kayak gitu, kayak Mercy G-Wagon kan juga timeless juga ya, dari dulu masih sama. Door hinge-nya masih sama. Cuman stiff banget. Stiff iya, benar. It's stiff. Tapi ya itulah. Ya itulah. Heritage-nya masih ada. ke bawah. Jadi, ya. Ya kan berbeda-beda gitu. Kalau ada yang memang suka banget dengan sport car, ya kan. Terus kalau saya lebih sukanya ke kenyamanan. And you're not alone, kita udah ada 3 atau 4 guests di sini. Their favorite cars are all Porsches. Dari kecil. So I think brandnya Porsche, they're doing something right, Mas. Karena emang timeless, it's an art piece ya kan, menjadi koleksi juga. Dan dari segi teknologi dan performance-nya juga bagus banget. Mau dari yang 911 biasa sampai yang GT3 RS atau GT2 RS yang lebih gila lagi. Yang benar-benar track purpose banget. Dan memang Porsche punya history juga di motorsport yang begitu lama gitu loh. Dia ada di semua, di Le Mans, di GT, di balapan GT, jadi dan piramidnya itu jelas gitu loh, dari
ada step-stepnya untuk sampai ke yang paling tinggi di sport car, di hypercar. Betul. Apa sih yang 918 ya itu yang hypercar. So let's talk about motorsport, Mas Nanda. How did you get started? Dulu mulainya gimana, Mas? I know ayah Mas Nanda, your brother, semuanya pembalap nih. Emang passion yang turun-menurun atau mulainya di umur berapa dan how did it start? Jadi waktu dulu saya tuh sama bapak saya tuh nggak pernah ngomongin balap sedikit pun. Yang kita ngomongin lebih ke politik gitu ya, terus hal-hal yang nggak ada berhubungan dengan balapan lah gitu. Cuman suatu saat di umur saya 14 tahun ada yang ngasih tahu ke bapak saya kalau saya tuh suka ngebut-ngebut lah di sirkuit tanpa sepengetahuan beliau. Terus dia bilang, emang kamu suka ngebut? Dia bilang. Terus akhirnya ada satu momen Om Tommy, teman ayah saya bilang, udahlah suruh anak kamu aja yang balap, coba untuk Nanda cobain mobil balap. Dan pada saat saya cobain mobil balap, dulu mobilnya itu Honda, kita sebutnya itu Honda VTEC lah, Honda Estilo. Estilo, tapi mesinnya bukan mesin lokal, mesinnya itu mesin, kita bilangnya mesinnya VTEC. Terus pas dicoba, pas saya nyoba, and then lap time-nya oke. Dan akhirnya mulai di situ tahun 94. Jadi saya mulai balap tuh tahun 93, balapan mobil touring. Nah terus bapak saya bilang, oke, kalau kamu mau jadi pembalap formula, kamu mau jadi pembalap, goalnya apa nih? Ya kan, goalnya kemana? Karena yang ngaku-ngaku pembalap tuh banyak gitu. Lo mau apa? Lo mau jadi pereli kah? Bilangnya pembalap. Naik mobil jeep, off-road, ngakunya pembalap. Tapi yang paling tinggi, kelasnya adalah Formula One. Jadi kalau mau jadi pembalap ya harus jadi pembalap Formula One. Nah, untuk jadi pembalap Formula One, mulainya itu harus dari go-kart. Nah, jadi tahun 94 setelah saya balap mobil, saya balik lagi lah balap go-kart. Nah, di tahun 94 saya langsung jadi, kebetulan sih, di umur saya 14 tahun, which is yang udah telat juga untuk mulai balap. Terus tahun itu jadi juara nasional di Indonesia. Go-kart, Nah, di kelas senior. Jadi udah nggak ada lagi nih step berikutnya kemana, karena kebetulan pada saat tahun pertama ikut balap langsung di kelas senior. Terus kebetulan di tahun itu juga ada namanya balapan Formula Asia. Nah Formula Asia itu kalau sekarang tuh kita bilang Formula 4. Nah balapan lah Formula Asia di tahun 95 di kejuaraan Asia waktu itu. Tahun 95 kebetulan umur saya 15. Terus saya finish di 5 besar kalau nggak salah, 5 atau ya top 5 atau top 10. Tahun 96, saya jadi juara di Formula Asia. Dan habis itu umurnya kan baru 16. Terus nggak tahu lagi nih mau kemana. Nah habis itu ke Itali. Nah di Itali, karena kebetulan ada sponsor yang membackup secara kuat, langsunglah balapan di Formula 3. Nah terus waktu itu umurnya masih 16, terus alhamdulillah pada saat testing hasilnya oke. Jadi karena sebetulnya secara dari umur saya nggak boleh ikut balap karena umurnya masih 16. Tapi ada regulasi yang membolehkan apabila saya tidak membahayakan pembalap lain, which is waktunya bisa berkompetisi dengan pembalap yang lain, saya boleh ikut. Abis itu, terus tahun 97, itu kan 96. 96 juara Formula Asia, 97 balapan Formula 3. 98 saya balap lagi Formula 3 di Itali, masuk 5 besar. Waktu itu umurnya 17, masuk ke 18. Terus ya karena alhamdulillah ada sponsor juga tahun 98 yang waktu itu kan tujuannya tuh gini loh. Malaysia tuh punya Sepang. Sorry nih agak kemana-mana. Malaysia punya Sepang. Tahun 99 tuh dia dibikin Formula One. Nah kita punya Sentul, jadi tuh kita kayak balapan tuh sama Malaysia. Harus siapa nih yang bikin Formula One duluan. Nah tahun 97 sempat ketemu dengan Pak Harto, Pak Presiden. Pak Harto bilang ya kan bahwa oke, kita boleh bikin Formula One, tapi saya nggak mau kita cuma jadi kacungnya bule-bule itu bikin event, and then kita selesai kita cuma nyapuin kotorannya dia lah gitu. Gimana caranya kita punya local hero, which is kamu harus siap menjadi pembalap apabila Sentul menjadi tuan rumah di tahun 99 atau tahun 2000. Jadi waktu itu tahun 98 saya balap Formula 3, tahun 99 saya dipaksakan, bukan dipaksakan, saya harus ikut
F2 Oke. atau Formula 3000 namanya Ya, lah. ya. Waktu itu umur saya masih 18, tapi bukan yang di kejuaraan dunianya, di kejuaraan Italinya. I see. Karena di tahun 99 rencananya, di tahun 2000 rencananya saya masuk ke tim F1 di tim Prost. Oh, oke. Gitu. Jadi tahun 98 kita sign kontrak sama Alan Prost di salah satu hotel di Indonesia. Oke. Untuk tahun 99 saya jadi tahun 2000 saya jadi test drivernya gitu. Ternyata tahun 98 ada krisis moneter, terus Pak Harto harus turun, ya kan akhirnya semua yang kita rencanakan ya nggak berjalan. Tetapi ya itu perjalanan balapan saya begitu gitu. Perjalanan sejarah daripada karir balap saya. Tapi saya terus akhirnya saya tahun 2000 saya lanjut lagi di balapan F2 di kejuaraan dunia seperti yang Sean balap sekarang dan kita namanya F2 lah. Jadi F2 itu adalah supporting race daripada Formula One. So misalnya Formula One balap di Bahrain, ya dia balap juga di Bahrain. Gitu. Nah waktu itu kita sporting race daripada Formula One, 10 balapan Formula One. Nah terus tahun 2000 teammate saya tuh, yang balap sama saya tuh ada Webber, terus ada Montoya, ada Nick Heidfeld. Nah tahun 2001 saya masuk tim Astromega. Karena mau barengan sama Fernando. Udah sign, tiba-tiba Fernando sign sama Minardi. Formula One Minardi akhirnya ya nggak sempet bareng, tapi kita sempet testing bersamaan. Terus tahun 2001 akhirnya saya balap Formula 3000 lagi di tim Astromega, terus balik ke Formula 3 di tahun 2001 di kejuaraan Eropa. Terus saya menang ada mungkin 5 atau 6 kali di kejuaraan F3 Eropa. Cuman kan memang pada saat itu beratnya dolarnya yang tadinya 2.000 kan jadi 20.000 tuh Mas. Jadi nggak. Ya untuk mendapatkan tim yang bagus juga nggak gampang karena kita punya kendala dengan financial. Terus tahun 2003 saya dikontrak oleh tim bola AC Milan untuk ikut kejuaraan namanya Formula Nissan. Nah Formula Nissan itu Sean kayaknya pernah balap di situ, tapi dulu awal-awal itu ya. Awal dia ke Eropa. Formula Nissan itu seperti Formula F2 nih, sama seperti kayak F2 itu istilahnya saingan F2 lah. Gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. Tahun 2003, terus 2004, 2005 saya balik ke Asia, balap Formula 3 Asia. Saya juara Formula 3 Asia di tahun 2005, terus ikut A1GP 2005, 2006, 2007. Terus 2008 balik lagi ke balapan touring namanya Speed Car. Jadi kayak mobil NASCAR. Tapi balapannya di sirkuit. Terus yang ikut dulu kayak bukan hanya muter-muter aja. Bukan hanya muter-muter aja. Ada Alesi di situ, ada All X Formula One driver lah. Makanya namanya Speed Car. And that was the end of it. Setelah itu yang benar-benar balapan yang yang bisa dibilang yang serius lah gitu. Setelah itu terus habis itu udah nggak terlalu serius lagi. Cuman kayak mungkin setahun 2-3 balapan, karena buat saya tuh kayak waktu saya balap formula tuh melekat banget tuh di kepala saya, karena yang mungkin yang Sean bilang bahwa karena bukan cuma nyetirnya doang, tapi prosesnya. Jadi yang saya ingat tuh kadang-kadang pagi-pagi saya udah ke gym, terus gimana dengan itinerary yang udah disiapin dari mulai Senin sampai Senin lagi udah kapan mesti tidur, kapan mesti makan, kapan mesti ke gym, kapan mesti ngomong sama ngelakuin PR activity gitu-gitu. Jadi waktu balap formula tuh saya keinget banget gitu loh apa yang masuk di kepala banget soal yang lainnya udah kayaknya waktu kayak balap GT atau balap apa kayak cuman udah lewat aja. Jadi yang paling pinnacle-nya atau the top of the top dari experience itu waktu di Eropa, F2 waktu tahun 2000, tahun 99, 2000, 2001. Karena yang ikut itu ada waktu kualifikasi itu ada 38 mobil kualifikasi. So we come to the track and then straight to qualifying, 38 mobil. And then from 38 yang lolos untuk bisa ikut balap only 26. Jadi 12 mobil out. Nah, waktu itu tuh kayak udah kayak mau perang gitu. Jadi kayak waktunya sangat
sangat pendek sekali karena kita nggak ada waktu untuk latihan. Jadi kita datang ke sirkuit straight to qualifying. Jadi dua kali kualifikasi, 2 kali 45 menit kualifikasi kali 2. Ya jadi datang langsung pakai ban baru lah, langsung harus ngegas gitu loh. Itu ya membutuhkan apa ya? Ya dengan sirkuit yang kita belum tahu kan harus. Dulu kan nggak ada simulator. Iya. Kalau sekarang bisa Gran Turismo belum ada. Iya, belum ada. Ini kan dulu mau latihan di mana gitu. Iya. Gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah dengan anak-anak generasi sekarang udah Jauh lebih enak lah, udah ada simulator. Udah sempet nonton filmnya Mas, yang Gran Turismo di Netflix? Udah. Pretty interesting ya, jadi latihannya bisa dari video game ternyata in real life. Gimana tuh menurut Mas, what do you think? Is it one in a million chance atau? Siapa namanya itu ya? Aduh lupa namanya, ya that kid lah pokoknya. That kid, ya. Tapi memang aku rasa yang seperti dia, ya cuma dia sih. Iya. One in a million. Ya, one in a million sih. Kayak kebetulan emang dia juga punya kelebihan dia buat saya adalah physically. Karena bedanya itu kadang-kadang gini, dia bisa main di game, tapi in the real life-nya pasti struggle-nya di fisik. Iya, exactly. Dengan GeForce-nya, dengan apa. Kelebihannya si That Kids itu physically-nya dia mungkin dia bisa nyetir, dia bisa main game, tapi ada titik tertentu yang dia nggak bisa on the limit pada saat fisik tertentu gitu. Nah, ini anak ya fisiknya baik ya. Iya. Kalau di filmnya sih masih tetap mesti training. Of course pasti beda kan. Ya, tapi kayaknya emang ini anak fit. Iya, at least. Jadi berapa kali setiap wawancara gitu, setiap podcast saya tuh selalu nekenin masalah gimana masalah fisik harus fit banget. Harus fit ya. Iya. Nah, mungkin para speeders juga some of our followers kebanyakan sih masih muda-muda. Cuman ada beberapa iconic photos yang mungkin saya pengen share sekarang ini. This photo, Mas. So, tell me about this picture. Oh ya, itu di Instagram. So, itu tahun 2005. Betul, 2005. Terus saya juara Formula 3 Asia. Formula 3. Terus kita ngelakuin selebrasi di Sudirman. Yeah, that's an iconic celebration, Mas. Iconic. Jadi kita tutup jalanan. Gila. Jalanan mana ya? Jalanan ya sampai HI, Mas. Jadi dari HI muter ke Tamrin, muter lagi ya. So we celebrate the victory. Itu euforianya nggak kebayang sih, Mas. Kayak gimana? How was it? Itu makanya saya tanya itu, you said the height of it was 2001. Tapi mungkin yang kita lihat dari sini, that should be the height of it. Like euforianya pasti beda, celebrationnya benar-benar. Buat saya amazing. Itu cuman gini loh, kita bisa menjadi juara. Oke, itu saya juara Formula 3 Asia. Tapi kenapa nggak terlalu melekat? Karena maaf banget, kompetisinya is not that hard gitu loh. Jadi buat saya lebih baik kita finish ke-7 but in the World Championship event dengan 40 pembalap. Ya kan? Oke, that time saya juara Formula 3 Asia tapi pembalapnya cuma 12 orang or 15 dan kompetisinya beda ya. Beda gitu. Saya kan nggak bisa ngebohongin diri saya sendiri of course, gitu loh. Of course. Jadi banyak sekarang kita menang juara 1 tapi di kompetisi nasional buat apa? Gitu. Dan kayak buat saya Rio Haryanto biar gimana pun dengan dia masuk Formula One itu sejarah. Gitu. Dia finish di 1918 tapi F1 bos. F1. Correct. Gitu loh. Nah, orang Indonesia harus paham terhadap itu gitu. Buat apa menang di kategori tertentu tapi dengan level yang nggak tinggi. Jadi tadi balik lagi kenapa pertanyaan yang saya ingat itu karena di situ waktu di Eropa F1 itu saya harus beradu dengan Nick Heidfeld, dengan Fernando Alonso, dengan Mark Webber, dengan di situ kan nggak ada balap-balap itu. Gitu. Tapi ya memang itu tetap sesuatu achievement. Yang mungkin di cover media beda. Di cover media berbeda dengan yang ada di sendiri dan di kepala sendiri. Kalau kejadian itu lupa ya karena gitu ya. Tapi itu ini sih saya senang karena
Di situ manufacturer Nissan mensupport saya dan itu kita dikontrak sama tim Jepang untuk balap di tim itu. I see. Gitu. Oke. Mungkin nggak akan ada celebration kayak gitu lagi di Indonesia, Mas, ke depannya? Sampai bisa ditutup Sudirman dan everything else. Mungkin. Itu kan memperkenalkan ke masyarakat Indonesia bahwa gini loh, Indonesia punya pembalap yang menang di luar dan kita tuh impact-nya balapan mobil itu tuh sebetulnya sama loh dengan sepak bola gitu loh. Karena buat saya, maaf nih ya, kenapa sih sepak bola itu begitu besar? Karena jumlah mata yang memandangnya kan besar. Sama seperti balap mobil. Gitu loh. Kita punya juara dunia lainnya, let's say kayak bulu tangkis kita punya juara dunia. Tapi kan penontonnya nggak sebanyak sepak bola, Mas. Betul. Dan juga balap mobil gitu loh. Jadi ya kita juga harus memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa balap mobil ini juga nggak kalah besarnya dengan sepak bola loh gitu. Benar. What was struggle yang paling diingat selama dalam balapan itu apa, Mas? What was the biggest struggle? Gimana Mas Nanda overcome itu? Paling besar sih struggle-nya di umur 16 tahun, 17 tahun saya harus tinggal sendiri. Harus tinggal di Eropa, dalam arti sendiri harus tinggal sama tim, ya kan, bahasanya juga bahasa Itali, jauh dari nasi, di mana teman-teman saya yang seumuran saya lagi jalan ke PI Mall, ya kan, lagi nonton di bioskop, kan, jadi yang paling sulit itu kita harus meninggalkan masa remaja kita dan kita komit dengan pekerjaan kita itu sih, itu yang paling sulit. Pada saat dulu umur 16-17 tahun. And gimana overcome itu? It's with your vision dan mimpi Mas Nanda bahwa okay, my end goal is that F1 goal and this is a sacrifice yang harus dilakukan. Jadi saya selalu ingat bahwa kesempatan seperti saya itu kan nggak semua anak-anak seumuran saya mendapatkan kesempatan itu gitu. Kesempatan kita sekolah atau apa kita bisa dapat di mana aja, tapi kesempatan untuk bisa bawa mobil Formula 3, ikut kejuaraan Eropa, terus ikut kejuaraan Formula 2, ya kan, itu kan juga kesempatan yang nggak datang 2 kali. Benar. Jadi itu harus saya pergunakan semaksimal mungkin itu sih. Oke. Tapi ya tetap pada saat malam ya kan, terus tinggal sendiri. Karena gini loh, di Eropa itu pada saat zaman saya ya, kan gini, balap itu kedekatan sesama tim itu, which is engineer, mekanik, itu nggak bisa dibeli pakai duit. Kita nggak bisa datang kasih dia uang, and then dia akan kasih yang terbaik buat kita tuh nggak bisa. Kita harus deketin dia itu secara emosional. Pergi bareng semobil sama dia, nginep sehotel bareng atau hotel yang sama, makan apa yang dia makan. Sekarang bayangin nggak kalau mekaniknya mau jahil aja nih, ya kan di tim let's say ada 4 orang, dia ngeliat kita orang Asia, ngapain dia mesti bantuin orang Asia? Bisa aja dia bantu. Misalnya orang Inggris, kasih aja yang terbaik buat orang Inggris itu juga. Iya, benar. Dan saya dengar cerita-cerita itu every now and then. Iya, jadi contohnya bisa dibohongin dari mana sih? Gini, di mobil Formula itu berarti cuma 500 kilo. Kalau dia mau jahil sama kita nih, kualifikasi kan only 1 lap, right? So we just put like 5 liter or 7 liter fuel for make one quick, maksudnya quick bang gitu. Iya. Kalau dia nggak suka sama kita, taruh aja di mobil kita 60 kilo. Iya. Langsung udah beda. Langsung beda. Mau nyari, jangankan jangankan sedetik, 0, aja pasti berat. Orang perbedaan udah 50 kilo between mobil kamu, mobil kita. Gitu. Jadi kan mekanik itu dan engineer itu harus dideketin secara emosional. Diajak makan bareng, ini bareng. Nah itu tuh yang Sean bilang is art. It's not yang artnya ya, bukan cuma driving, tapi ada sisi lain juga yang ini sih gitu. Karena saya pikir-pikir sekarang, dulu kan mikirnya nggak ke situ. Gila ya, sekarang tuh kayak di mobil balap tuh perbedaan 20-30 kilo tuh beda banget. Ngaruh banget, 0,1, 0,2 ada pasti. Wow. Sedangkan kita dipaksa nih dengan berat badan kita harus kurus, ya kan? Tapi kita nggak mikir, bisa aja mekaniknya masukin 20 liter atau 30 liter bensin lebih di mobil kita, siapa yang tahu? Iya, nggak ada yang tahu, nggak bakal dicek juga kan sebelum jalan kayak. Itu contoh kecil, bisa ditaruh pemberat atau apa. Iya. Dan itu
kadang-kadang kejadian juga itu Mas, kayak gitu yang jahil atau kayak oh ya ini ada tension ya kita isengin yuk. Gitu. Ya bisa aja. Ya, ya, ya. Cuman yang gini loh, saya tuh ngerasa bahwa keberhasilan saya di tahun 98 lah khususnya dengan saya deket dengan tim. Jadi dengan tim saya tuh namanya RC Motorsport, saya tinggal di timnya, bangun tidur bareng, makan bareng, sarapan bareng. Akhirnya saya dapat chemistry-nya di tim itu, gitu loh. Terus yang kedua, saya merubah mindset saya nih. Dulu di saat saya di Indonesia ngerasa mungkin punya sponsor, punya uang, terus jadi pada saat kalah selalu yang disalahin mekanik, mobil, kita nggak ngeliat ke diri kita gitu loh. And then kita nggak bisa komunikasi dua arah, selalu menyalahkan mobilnya jelek, ini itu gitu loh. Nah di tahun 98 saya menang di Imola waktu itu, terus pas keluar dari mobil, hal yang pertama kali disampaikan sama mekanik, sama engineer saya, oh kamu you doing a good job, bla bla bla. Terus saya bilang, oh enggak, gue masih ada kurangnya gitu loh. Kurang gue itu karena secara fisik gue capek nih di menit 45 gitu, balapannya sejam. Terus ya udah berarti saya tahu nih kekurangan saya di mana. Akhirnya kita bisa komunikasi dua arah dengan mekanik. Gitu. Karena yang paling penting adalah kita harus juga bisa membuka diri kita bahwa kita punya kekurangan. Iya. Yeah. And then kita bisa ngedevelop semuanya bersamaan. Si mekanik yang ngedevelop mobil, kita ngedevelop badan kita kurangnya di mana. Iya. Saya tanya pertanyaan ini Mas kemarin ke si Sean, saya pengen dengar juga dari Mas Nanda jawabannya seperti apa. Menurut Mas dalam motorsport itu lebih ke team player, lebih penting untuk team player atau individual journey yang lebih penting? Jadi diri sendiri, fokus on yourself atau fokus on the team? Team player. Yeah, because dari feedback Mas Nanda dari tadi, you're talking about the team chemistry, the team and Ya tapi kita yang nge-build itu kayak Schumacher gitu. Suka nggak suka, dia bisa membangun timnya, ya kan? Maksudnya mekaniknya tuh memberi kepercayaan kepada dia, dan dia juga memberikan input kepada mekanik untuk nge-develop mobil itu. Gitu loh. Karena kalau let's say misalnya yang tadi dibilang individual, oke, kita punya Damon Hill juara dunia tahun 96. Tahun 97 dia pindah ke Jack Villeneuve, juara dunia pakai Williams. Dia pindah ke tim lain dengan mobil yang berbeda, dia nggak menang. Iya. Mungkin gitu. Interesting. Ya, jadi siapa lagi ya? Mungkin Lewis Hamilton, ya kan? Fernando Alonso juara dunia di itu, pindah ke tim yang lain. Udah ya, different. Iya. Interesting. Okay. Thank you Mas for that feedback. Yang sekarang ini banyak juga kita bikin podcast ini sebenarnya untuk inspire banyak anak-anak muda juga yang mungkin mimpinya menjadi salah seorang Mas Nanda. Jadi mungkin life philosophy apa yang Mas Nanda udah belajar over the years yang bisa di-share, kayak mungkin satu pepatah atau mindset apa yang what got you through the tough times Mas, yang menurut Mas bisa diceritakan ke viewers kita. Ya sebetulnya untuk menjadi pembalap itu bukan sesuatu yang sulit lah gitu, dalam arti khususnya di era sekarang ya, karena kan memang ini olahraga yang mahal, itu harus diakui ya kan, tetapi kita harus tahu nih kita goalnya kemana gitu loh, mau apa, mau formula, mau balap mobil, mau, karena sekarang seperti banyak juga kok pembalap-pembalap yang ada di Sentul itu bukan, maaf ya maksudnya bukan dari punya sponsor yang besar, tapi karena dia punya talenta akhirnya bisa juga di kontrak oleh tim-tim besar gitu. Jadi yang penting adalah sama fokus, dan kita tahu juga punya kekurangan diri kita di mana gitu loh. Know yourself lah basically ya. Know yourself. Dan kalau semuanya Mas Nanda bisa wind back time nih Mas. Let's say ini sekarang 96. What would you tell yourself? Apa yang Mas Nanda mau kasih tahu ke Mas Nanda? Ke saya sendiri. Ke Mas Nanda sendiri yang usianya mungkin 17 tahun. Saya lebih fokus dengan fisik saya. Fisik saya lebih, karena that time saya tuh sangat percaya diri banget dengan skill saya.
I see. Jadi kayak gimana, kayak pas tanding aku udah tahu nih, oke gue punya kelebihannya di quick corner because I know I can flat out gitu loh. Kayak Alex Young mungkin dia akan, cuman kenapa dia bisa lebih kencang daripada saya? Karena physically dia lebih fit. I see. Gitu loh. Jadi saya tuh nggak pernah berpikiran bahwa balapan itu 1 jam. Karena saya ngerasa saya punya kesombongan yang mana itu nggak baik, karena saya ngerasa saya punya skill yang di atas rata-rata gitu. Tapi kan nggak cuma skill doang. Ya kan balapan is not only over 1 lap. Yes. Yeah. Balapan is 1 hour gitu. Yeah. So you must be consistent in 1 hour gitu. Dan itu yang saya nggak pernah realize gitu. Jadi mungkin saya nggak saya bilang, cuman saya punya percaya diri bahwa saya kenceng, tapi saya nggak pernah realize saya punya kekurangan di endurance. Gitu. Interesting. So you would tell yourself you're not perfect. Nobody. Bisa lebih fokus Lebih lagi fokus. tuh dengan fisik saya. Fisik. Gitu. Yeah. Dan sekarang kita makin berumur makin kerasa ya Mas ya. Kita you have to focus on fisik. Kalau nggak salah Mas Nanda suka cycling sekarang ya. Sekarang malah telat olahraga di umur 40 baru mulai cycling. Dan itu lebih penting lagi kan, fisik, the bike comes second almost kan. Jadi makanya kadang-kadang tuh aku tuh suka kesel gitu, kayak bukannya cuma kayak lo ngaku pembalap, tapi you don't look like pembalap gitu. Jadi ya malah kamu lebih kelihatan seperti pembalap ya kan. Paham kan? Iya. Ya kesehatan. Karena gini loh, maksudnya lo mewakili pabrikan tertentu, tapi lo nggak kelihatan seperti pembalap gitu. Jadi saya dulu nih ini lucu nih, kenapa saya mulai sepeda? Karena di tahun 2000 saya dikontrak sama Hyundai untuk balap kejuaraan touring car TCR. Pada saat sign kontrak dia lihat, bener nih pembalap kok beratnya 85 kilo. Oke lo boleh gabung sama kita, tapi lo berat lo mesti 75 dulu. Dia bilang gitu. Oh gitu ya. Dan itu udah mulai dari situ kayak fisik nih penting. Gitu. Jadi kayak beberapa banyak orang yang ngaku pembalap tapi badannya nggak pembalap. But it's not too late Mas, not too late. Now udah mulai sepedaan lagi, apalagi pandemi kemarin banyak yang sepedaan, so I think it's a good sport. Pas kita udah getting to the end of the segment. Jadi ini yang kita panggil lightning round Mas. Lightning round ini saya akan kasih 2 opsi. Mas Aldo tinggal pilih salah satunya aja, mau yang mana, oke? Number 1, Formula or GT3 racing? Formula. Oke, fair enough. Gak usah dijelasin, it's okay, langsung pilih aja. 100%. Nomor 2. Baik, Formula 1 sendiri, GT kan sharing. Iya, oke. Oh, jadi ada individual ininya ada like ya, something drive-nya. with sharing ya kan. 2, cycling atau Sunday morning drive? Cycling. Oke, interesting. 3, pantai, day at the beach atau a lap of Monza? Susah ya. Di mana, di pantai? Di pantai, oke. Udah, you just want to relax aja. No, because a life in Monza, you must really precise. Precise, ya. Di Monza. Oke. Number 4, quiet weekend with the family atau race weekend? Race weekend. Race weekend. Atau mungkin tergantung mood kali. Kalau lagi capek. But the excitement sampai sekarang masih tetap ada ya Mas? Iya, karena the race weekend sesuatu yang nggak continue kan race week. Kalau gimana bahasanya? Kalau race weekend itu tuh balik lagi yang kita suka itu kayak ketemu dengan engineer, terus deg-degannya gitu kan ya sih, kayak kita mau adrenalin dan terus kayak ada mual-mualnya gitu. Oke. So once in a while ya. Nggak apple to apple. Nggak Pada apple. saat umur mungkin sekarang 40 ya mungkin pergi sama keluarga. Tapi pada saat dulu umur 20-an pasti lebih milih race weekend. Oke. Number 5, last question, nonton F1 apa MotoGP? MotoGP. Oh, interesting. Oke. Saya ini kalau ngomong apa spontan ya. The first answer is always the right one, Mas. Oke, final question. I know Mas Nanda mungkin nggak terlalu. Itu nanya kayak gitu ke Sean nggak? Dia Formula 1 atau MotoGP? We didn't ask. Iya. Kalau dia kita Orang pada tanya, nanya, kok lu suka MotoGP sih? Suka banget sama MotoGP. suka banget ya.
Oke, kita tanya dianya hamburger apa fried chicken, dia langsung kayak, bro, ya fried chicken lah. Oke, ini kita we always ask this question, Mas. Jadi saya tahu mungkin Mas Nanda nggak terlalu into like sports cars and everything else, tapi at this age dan also di Jakarta ya, kita konteksnya, garasi Mas Nanda kosong nih sekarang. Money is no object, you can pick any car you want, tapi mesti pilih 3 mobil. Mas Nanda pilih apa? Range Rover yang baru. Interesting, oke. Yang FEV nih, plug-in hybrid atau whichever. Yang mana aja? Bentar. Berapa? 3 mobil ya? 3 mobil aja, Mas. 3 mobil Porsche. Oke. 992. Oke. Satu lagi. Aduh, pertanyaan yang sulit. G-Class. Oke. Jadi 2 klasik yang benar-benar ageless. Oke, G-Wagon, 992, and Range Rover. Yeah. Okay. Well, thank you so much, Mas Nanda. That's all we have for today. Again, special thanks to Region Residences dan juga Oasis Waters for sponsoring this episode of Speeder Talks. Mas Nanda, thank you so much. Thank you. You're an inspiration to us all. Hopefully, kita bisa melihat more and more pembalap seperti Mas Nanda in the future. And thank you for sharing your knowledge ke generasi-generasi. Ntar kalau di event, ntar saya undang datang ya. Siap, Mas. Sports atau event di Sentul. Siap. Yeah. Thank you so much, Thank you. Mas Nanda. Thank you. Take care. Thank you, Mas. Take care, Speeders. Bye.